Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Manarul Ilmi yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kemuliaan seseorang, kesuksesan seseorang itu tidak disandarkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tapi sejauh mana dia mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kesuksesan. Sehingga tidak ada keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, tidak ada kerugian yang paling besar dibandingkan kerugian yang akan didapatkan oleh mereka yang sudah diberi kesempatan hidup di dunia, tidak digunakan untuk mentaati Allah dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Dia mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan ukuran kesuksesan pada sesuatu yang semua orang punya peluang untuk meraihnya. Orang kaya punya peluang, orang miskin punya peluang, orang yang dia memiliki kedudukan tinggi ya punya peluang, yang tidak punya kedudukan di dunia juga punya peluang, karena ukurannya berada di dalam ketaatan. Apa keuntungan yang akan didapatkan? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau memberikan satu argumen, satu alasan kenapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya dia dikatakan sebagai orang yang sukses dengan sukses yang sesungguhnya. Faqad faza fawzan 'azima. Maka beliau mengatakan, li'annahu yujaru min naril jahim wa yasiru ila na'imil muqim. Karena orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan diselamatkan dari siksa api neraka dan ditempatkan di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kekal di dalamnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini akan didapatkan oleh mereka yang taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung.
Semoga kita semua yang hadir di sini terhitung sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarh Tafsiril Fatihah wa Qisaril Mufassal yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih ibni Abdullah ibni Hamad Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Kita sudah sampai halaman 14. Ya, sekarang kita masuk halaman 15. Ya, tatkala itu kita sudah masuk pembahasan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ingat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini di situ ada kata yang dihilangkan, yaitu berupa apa? Kata benda atau kata kerja, isim atau fi'il. Fi'il ya. Dan fi'ilnya itu di depan atau di belakang? Di belakang ya. Dalam rangka untuk memberikan satu pembatasan bahwasannya kita melakukan aktivitas itu semata-mata mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di sana ada lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Qala al-musannifu waffaqahullah. Berkata al-musannif, semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas tulisannya ini, yang kita semua mengharapkan bisa mengambil faidah dengan sebaik-baiknya. Walismul ahsanu Allahu alamun ala Rabbina azza wa jalla, wa ma'nahul ma'luhul mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Musannif hafizahullahu ta'ala menyebutkan, dan nama yang paling baik walismul ahsan, yaitu lafaz Allah, adalah alamun, adalah merupakan nama. Jadi Allah itu adalah nama untuk siapa? Ala Rabbina azza wa jalla, nama bagi Tuhan kita, yaitu Allah azza wa jalla. Kemudian di sini diterangkan makna dari lafaz Allah, wa ma'nahu al-ma'luhul mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Makna dari lafaz Allah adalah zat yang disembah, al-ma'luh yaitu yang disembah. Ya, karena di antara lafaz atau kata yang memiliki wazan fi'alun, di antara maknanya adalah maf'ulun. Contoh, ilahun maknanya ma'luh. Ilah maknanya ma'luh, yang disembah. Ya, misalnya ada kata
kitabun. Ya, dibawa ke makna ini berarti apa makna kitab? Maf'ulun, maktubun, yang ditulis. Dan di sini oleh musannif dibawa ke makna uluhiyah. Lafaz jalalah Allah dibawa ke makna uluhiyah, tidak dibawa ke makna rububiyah. Dan ini sesuai dengan lafaz jalalah Allah, karena maknanya adalah al-ma'luh, zat yang disembah, al-mustahiqqu, yang berhak untuk disembah, li ifradihi bil ibadah, yang berhak disembah, li ifradihi bil ibadah, ya, dalam rangka mengesakannya di dalam semua peribadahan. Ya, bil ibadah maknanya fil ibadah. Jadi dalam semua ibadah yang kita lakukan, di situ Allah punya hak. Apa hak dia? Hak dia itu adalah ibadah yang kita lakukan hanya dipersembahkan kepadanya. Ifrad yaitu mengesahkan, mengarahkan kepada satu saja. Ya, sehingga kalau kita lihat di sana cukup banyak perbedaan pendapat ketika melihat sebenarnya lafaz jalalah Allah itu kenapa diartikan sebagai al-ma'luh. Kenapa Allah tidak diterjemahkan Allah adalah zat yang menciptakan? Kenapa tidak diartikan ke arah menciptakan? Allah zat yang memberi rizki. Betul Allah yang mencipta, betul Allah yang memberi rizki. Tapi makna Allah sendiri kenapa dibawa ke makna uluhiyah? Zat yang berhak diibadahi, zat yang berhak untuk disembah, dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita bisa lihat lafaz yang artinya ma'luh tadi apa? Padanan kata dari ma'luh ilah. Ilahun maknanya apa tadi? Ma'luhun. Ilahun artinya sesembahan, ya. Ilahun artinya sesembahan. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau yang benar kecuali Allah. Dan para ulama kita tidak ada yang membawa makna la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. La ilaha illallah tidak ada yang memberi rizki selain Allah. Ya, antum jangan salah faham. Tidak ada pencipta selain Allah, kalimat yang benar. Tidak ada pemberi rizki selain Allah, juga kalimat yang benar. Tapi itu bukan makna dari la ilaha illallah. Apalagi hanya sekedar mindah kosakata gitu. La ilaha illallah, la artinya tidak ada ilah sesembahan, illa kecuali Allah. Allah menjadi apa? Tidak ada sesembahan selain Allah. Benar enggak terjemahan seperti ini? Nah, ini namanya apa ya? Mengindonesiakan bahasa Arab. Bukan menerjemahkan. Yang namanya menerjemah itu adalah memindah pesan dari bahasa asli ke bahasa terjemahan, itu menerjemahkan. Bukan mindah kosakata, bukan dengan cara tadi gitu ya. Ada 4 kata, terjemahannya juga jadi 4 kata. Tidak ada sesembahan selain Allah. Diringkas tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Ada satu kata yang di situ tidak terlihat tapi harus dimunculkan di dalam
terjemahan, yaitu kalimat yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Maknanya sesembahan itu banyak, tapi yang benar hanya satu, yaitu Allah. Ya, kembali ke lafaz Allah. Ya, sebagian pendapat dari ulama bahasa, mereka mengatakan bahwasannya ada satu istilah, ya, dalam pelajaran bahasa, antum juga mungkin sudah sering mendengar, yaitu isim ma'rifah. Pernah dengar? Pernah ya? Sudah hafal? Ada berapa isim ma'rifah? Itu urusan antum ya, dihafalkan. Isim ma'rifah ada satu sebutan, yaitu a'raful ma'arif, ma'rifatnya isim ma'rifah. Dan itu adalah al yang terdapat pada lafaz jalalah Allah. Ilahun, ya, antum bayangkan saja ya. Ya, kita nggak usah pakai papan tulis. Ilahun, bayangkan tulisan ilahun. Ya, kita udah tahu tulisannya gimana? Ilahun, 3 huruf, ya kan? Dimasukkan al jadi apa? Al-ilah menjadi al-ilah. Kemudian hadzaful hamzah. Mereka orang-orang Arab atau mereka para ulama bahasa menentukan bahwasanya pada lafaz ilahun dimasuki al. Alnya adalah a'raful ma'arif, ma'rifatnya isim yang paling ma'rifah. Hamzah al-ilah, hamzahnya dibuang, al-i-nya itu dibuang, jadinya apa? Wa adghamul lam fil lam. Kemudian lam pertama diidghamkan kepada lam kedua, maka menjadi Allah, ya kan? Al-ilah, i-nya dibuang, ya. Antum lihat tulisannya di bayangan saja gitu. I-nya dibuang maka menjadi Allah. Sehingga Allah itu dari al-ilah, al-ma'luh. Nah, ini kan pas. Ya, sehingga dibawa ke makna uluhiyah. Allah itu ya zat yang berhak disembah dalam semua peribadahan. Ya. Yang berhak diesakan di dalam semua peribadahan. Wallahu a'lam. Kemudian War-Rahmanir Rahim, ya, kita lanjutkan. War-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ismani, ini adalah 2 nama. 2 nama atau 2 sifat? Apa bedanya nama dan sifat? Ar-Rahmanir Rahim berarti ya 2 nama itu ya. 1 nama yaitu Ar-Rahman, 1 nama lagi Ar-Rahim. Ya, tapi 2 nama ini memiliki sifat yang sama. Ya, karena kaidahnya setiap nama pasti mengandung sifat, itu pasti. Tapi tidak setiap sifat boleh dijadikan nama. Ya, ini dalam masalah tauhid asma wa sifat. Setiap ada nama yang dimiliki oleh Allah, kita tetapkan di situ ada sifat baginya. Sehingga kita tetapkan bahwasanya sifat Allah itu sangat banyak. Karena setiap nama di sana ada sifat. Tapi tidak setiap sifat boleh atau bisa dijadikan nama. Ya, contoh, Allah punya sifat, Dia setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kita nggak boleh manggil Allah dengan ya nazil gitu, nggak boleh. Wahai zat yang turun, boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun Allah punya sifat, yaitu karena sifat itu ada yang berkaitan dengan zat, ada yang berkaitan dengan fiil atau perbuatan Allah, punya sifat turun ke langit dunia. Tapi tidak ada penyebutan dalam Al-Quran atau As-Sunnah memberikan nama bagi Allah dengan nama An-Nazil. Beda dengan Ar-Rahman, itu ada, Ar-Rahim itu ada, Al-Ghaffar itu ada. Tapi An-Nazil, berdoa dengan kalimat ya Nazil, wahai zat yang
turun, ya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan nama bagi Allah meskipun dia sifat. Ya. Kembali ke sini, Ar-Rahmanir Rahim ismani, itu adalah dua nama min asma'ihi ta'ala, di antara nama-nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dallani ala rahmatih, kedua nama tadi baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, keduanya menunjukkan terhadap sifat kasih sayangnya Allah. Di dalam Ar-Rahman ya ada sifat rahmah, di dalam Ar-Rahim juga ada sifat rahmah. Fa awwaluhuma dalun 'alaiha hala ta'alluqiha bihi fi sa'atiha. Kemudian yang pertama dari keduanya, yang pertama Ar-Rahman atau Ar-Rahim, Ar-Rahman ya, itu menunjukkan terhadap rahmat Allah dari sisi luasnya rahmat Allah. Jadi pada nama Ar-Rahman ini berkaitan dengan luasnya rahmat Allah. Wal akharu dalun 'alaiha hala ta'alluqiha bil khalqi fi wusuliha ilaihim. Kemudian yang lainnya atau yang kedua yaitu Ar-Rahim menunjukkan terhadap sifat rahmat Allah. Jadi sama-sama sifat rahmat. Cuma untuk Ar-Rahim ini dari sisi kepada siapa di antara makhluknya rahmat Allah itu akan sampai. Kepada siapa di antara makhluknya Allah akan memberikan rahmatnya. Ya, sehingga nanti dari nama Ar-Rahim ada spesifikasi orang-orang tertentu yang mendapatkan jenis rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Kemudian qala syarihu wafaqahullah, pensyarah menyebutkan Zakaral musannifu wafaqahullahul farqa baina ismir rahmani war rahimi. Al-musannif wafaqahullah, beliau telah menjelaskan atau menyebutkan perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Wa huwa anna ar-rahmana ismun lillahi hala ta'alluqi sifatir rahmati bidzatih. Perbedaannya adalah bahwa Ar-Rahman itu merupakan nama yang dimiliki oleh Allah ya dalam hal keterkaitannya dengan sifat rahmah yang ada pada zatnya. Artinya secara zatiyah Allah itu punya sifat rahmah. Ya, karena sifat Allah ada dua, zat dan fi'il, zatiyah dan fi'liyah. Dari sisi zatiyah Allah punya sifat rahmah, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah. Wa anna ismar rahim ismun lillahi hala ta'alluqi sifatir rahmati bil marhumina alladzina waqa'at alaihimur rahmatu. Sedangkan nama Ar-Rahim itu merupakan nama yang dimiliki Allah dalam hal keterkaitannya sifat rahmah dengan orang-orang yang mereka berhak mendapatkan rahmat Allah. Jadi sifat rahmah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang memang dia berhak untuk mendapatkan rahmah Allah dari nama Ar-Rahim tersebut.
sehingga pada Ar-Rahim ini lebih spesifik. Ya, sehingga ada yang menyebutkan bahwasannya Ar-Rahman ini berkaitan dengan bijami'il khalqi, yaitu Ar-Rahmah li jami'il khalqi, sifat kasih sayang Allah yang sifatnya untuk semua makhluk. Ini dari nama Ar-Rahman. Semua makhluk dia mendapatkan rahmat Allah. Manusia mendapatkan, binatang mendapatkan, orang Islam mendapatkan. Selain Islam siapa? Orang kafir mendapatkan enggak? Mendapatkan juga. Laki-laki yang mendapatkan, perempuan mendapatkan, semuanya dapat. Ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Semuanya dikasih. Kenapa? Allah punya sifat kasih sayang. Ya. Allah maha ngasih gitu. Siapapun diberi. Ya. Bersifat duniawi seperti kesehatan. Allah tidak pilih-pilih, yang dikasih sehat hanya orang Islam kan enggak. Yang dikasih rizki hanya orang Islam juga enggak. Kadang yang bukan Islam malah uangnya banyak, ya kan? Ya, kita yang Islam malah uangnya semoga lebih banyak, kan seperti itu. Ya. Itu bukan ukuran, ya, itu bukan ukuran. Ya. Karena Allah punya sifat Rahman. Dia memberikan kepada siapa saja. Ya, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Berbeda dengan Ar-Rahim, yaitu kepada orang-orang tertentu yang dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Fahum asmani yata'allaqani bisifatin wahidatin hiya rahmah. Maka dua-duanya, baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, berkaitan dengan satu sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat rahmah. Satu sifat namanya sifat rahmah, kasih sayang. Ada yang bersifat sangat luas, diberikan kepada siapapun. Ada yang bersifat tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu. Lakin ma'a jihatin mukhtalifah. Akan tetapi masing-masingnya memiliki satu arah yang tersendiri. Ya. Farrahmanu yata'allaqu birrahmati bi'tibari anna sifat ar-rahmati hiya wasfun li dzatihi azza wa jalla yadullu ala sa'atiha. Ar-Rahman berkaitan dengan sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah bi'tibari, dari sisi anna sifat ar-rahmah ya wasfun li dzatihi azza wa jalla, bahwa sifat rahmah itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah, berkaitan dengan zat Allah. Memang dari sisi zatiah Allah punya sifat rahmah, ya, bukan sifat kebalikannya. Ya. Dari zatiah Allah memiliki sifat rahmah, yadullu ala sa'atiha, yang menunjukkan luasnya kasih sayang Allah. Semuanya kebagian, semuanya mendapatkan. Warrahim ismun lillahi yadullu ala sifatir rahmati bi'tibari ta'alluqiha biman rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nama Ar-Rahim itu merupakan nama yang dimiliki oleh Allah, yang menunjukkan sifat kasih sayang Allah dari sisi keterkaitannya dengan siapa Allah akan memberikan kasih sayangnya. Ya. Jadi kepada siapa, ya, maksudnya orang tertentu yang Allah berikan rahmah kepadanya. Wakhtarahu Abu Abdullah Ibnul Qayyim fi Bada'i'il Fawaid wa ghairuhu. Ya. Abu Abdullah Al-Imam Ibnul Qayyim telah memilih pendapat ini di dalam Bada'i'ul Fawaid
demikian juga yang lainnya. Wa asyartu ila hadza biqauli, dan saya telah memberikan satu isyarat kepada pendapat ini, kepada makna ini, ya, dengan perkataanku. Wa rahmatun lillahi mahma ulliqat bidzatihi falismu rahmanun sabat au ulliqat bi khalqihi alladzi rahim fasamihir rahima fazaman salim. Wa rahmatun lillahi mahma ulliqat bidzatihi falismu rahmanun sabat. Sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah, yang melekat pada zatnya, bagaimanapun juga, maka itu ada pada nama Allah Ar-Rahman. Ya, maka sifat Allah yang seperti itu, rahmah yang melekat pada zatnya, itu terkandung dalam nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Au uliqat bi khalqihi alladzi rahim, ya, maksudnya rahima tapi dibaca dengan sukun, ya. Fasammihir rahima fazaman salim. Atau yang berkaitan dengan makhluknya yang Allah memberikan rahmat kepadanya, berkaitan dengan orang-orang tertentu yang Allah berikan rahmat kepadanya, maka berikanlah kepada nama tadi dengan nama Ar-Rahim. Ya. Jadi yang berkaitan dengan kepada siapa Allah berikan kasih sayangnya, maka di situ berkaitan atau terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahim. Faza man salim. Maka beruntunglah orang yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari siksa Allah. Karena nanti di akhirat seorang muslim itu, seorang muslim, ya, seberapapun dosa yang dia lakukan, selama dosa yang dilakukan bukan syirik, maka dia akan berada pada kehendak Allah, tahta masyiatillah. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah mau dengan rahmat darinya, karena Allah punya sifat rahmah, ya kan? Jika Allah mau, Allah akan maafkan begitu saja, tidak dilihat lagi dosanya seberapa, langsung Allah maafkan, masukkan ke dalam surga. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah mau, Allah akan apa? Siksa terlebih dahulu. Karena Allah juga punya sifat adil. Karena Allah punya sifat adil, kadar siksanya sebanding dengan dosanya, tidak melebihi sedikit pun, ya. Dosanya sebanyak itu, ya siksaannya sebanyak itu, tidak melebihi kadarnya ditambah 0,1% enggak. Allah punya sifat adil, ya. Seorang muslim disiksa dulu, masuk neraka, setelah bersih dari apa? Dari dosa, dipindah ke surga. Antum pilih yang mana? Ya, kalau disuruh milih, ya milih yang mendapatkan rahmat Allah, gitu kan? Yaitu mendapatkan rahmat Allah, langsung masuk ke dalam surga. Kita milih itu dan kita ingin itu, kita berdoa semoga kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya afa anhu, dimaafkan begitu saja, ya. Tapi ada yang disiksa dulu baru dipindah. Maka fazaman salim, ya, beruntunglah orang-orang yang selamat. Sebagaimana Allah juga sebutkan, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 21, yu'adzibu may yasha wa yarhamu
may yasha wa ilaihi tuqlabun. Allah menyiksa kepada siapa yang Dia kehendaki, dan wa yarhamu may yasha, dan Allah akan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, maka yarhamu di sini adalah yarhamu yang berkaitan dengan nama Ar-Rahim tadi. Ya. Karena hanya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki mendapatkan rahmatnya. Wa ilaihi tuqlabun, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya, inilah penjelasan berkaitan dengan lafaz basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannifu waffaqahullah. Al-musannif waffaqahullah, beliau menyebutkan atau menjelaskan lagi di dalam matannya, wa awwalu hadhihi surati alhamdulillahi rabbil alamin. Maka permulaan dari surat ini, artinya setelah basmalah, adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, seluruh alam. Falhamdu huwal ikhbaru an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Yang namanya alhamdu, ketika kita mengucapkan alhamdu, semua pujian ini merupakan ikhbar, kita sedang memberikan atau memberitahukan tentang apa? Mahasinil mahmud, kebaikan dari zat yang kita puji, kebaikan dari zat yang dipuji. Ma'a hubbihi wa ta'zimih, bukan sekedar kita melisankan saja, bukan sekedar kita sedang memberitahukan segala puji pakai lisan, tapi ada ma'a hubbihi, disertai ada perasaan cinta kepada zat yang kita puji, wa ta'zimih, dan ada pengagungan. Sehingga ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini bukan hanya lisan kita, tapi dari hati kita ada rasa kita sedang memuji zat yang memang berhak dipuji karena memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya, bahkan alhamdu di sini, ya, para ulama bahasa menyebutkan al pada alhamdu merupakan al istighraq, al istighraqiyah, al yang maknanya adalah semua. Ciri khasnya semacam bisa diganti dengan lafadz kul, ya. Alhamdu maknanya kullu hamdin, itu ciri khasnya seperti itu. Ketika ada sebuah kata ada al di situ kok maknanya kullu, nah berarti alnya adalah istighraq. Kullu hamdin, semua pujian itu adalah haknya Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ya, Rabbil alamin, kita lihat susunan Rabbil alamin. Kita udah belajar, ya, ini namanya susunan apa? Susunan idhofah, ya kan? Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Maka diterangkan di sini ismun idhafiyun. Ini merupakan nama Allah yang jenisnya adalah idhofah. Ya, nama Allah yang jenisnya idhofah. Karena nama Allah itu terbagi jadi dua, ada yang jenisnya idhofah, ada yang jenisnya bukan idhofah. Ya, nanti di sini disebutkan, yaitu yang jenisnya adalah mufrad. Ya, mufrad itu yang sendirian, ya, bukan idhofah. Maka Rabbil alamin ismun idhafiyun merupakan nama Allah yang jenisnya idhafah, yaitu Rabb, kemudian mudhaf ilaihnya al-alamin. Far-Rabbu fi kalamil Arab al-Maliku
was-sayyidu wal muslihu lisyai'. Ya, makna Rabb menurut perkataannya orang Arab kadang dia bermakna al-malik yang memiliki, was-sayyid yang merajai, ya bisa seperti itu, wal muslih yang memperbaiki lisyai' bagi segala sesuatu. Ya, inilah matan dari al-musannif wafaqahullah berkaitan dengan masuk ke ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat syarah. Qala syarihu wafaqahullah. Ya, pensyarah menyebutkan qauluhu ismun idhafiyun, perkataan beliau ismun idhafiyun, nama dari jenis idhafah, ay minal asma'il ilahiyatil mudhafah. Jadi Rabbil alamin ini termasuk di antara nama-nama ilahiyah yang berjenis mudhaf. Ya, Rabbi diidhafahkan ke al-alamin sehingga menjadi Rabbil alamin. Fa inna asma'allahi bi'tibaril ifradi wal idhafati tanqasimu qismain. Ya, karena sesungguhnya nama-nama Allah, fa inna asma'allahi bi'tibaril ifradi wal idhafah, dilihat dari sisi mufrad dan idhafah itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma asma'un ilahiyatun mufradatun, salah satu dari keduanya atau yang pertama dari keduanya adalah nama-nama ilahiyah yang jenisnya mufradah. Mufradah ya artinya selain mudhaf gitu. Mislu contoh Allah, ini enggak diidhafahkan, berarti namanya nama mufrad. Ar-Rahman termasuk Ar-Rahim, Al-Ghaffar, As-Salam dan yang semacamnya, itu termasuk nama Allah yang mufradah. Wal akharu asmaun ilahiyatun mudhafah. Kemudian yang kedua atau yang lain adalah nama-nama ilahiyah yang jenisnya adalah mudhafah, yang diidhafahkan. Mislu Rabbil alamin, ini kan susunannya mudhaf ilaih. Wa malikil mulki wa alimil ghaibi wa alimis syahadati, nah, ini susunannya mudhaf ilaih. Zakara hadza jama'atun, ya, sekelompok telah menyebutkan tentang pendapat ini. Minhum, di antara mereka adalah qawamus sunnah, yaitu penegak sunnah, al-Asbahani, Al-Imam Al-Asbahani fi Kitabil Hujjah, di dalam kitabnya Al-Hujjah, wa Ibnu Taimiyah fil Fatawal Misriyah, dan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawal Misriyah, wa Ibnu Taimiyah fil Fatawal Misriyah, wa Ibnu Bazin fi ba'di ajwibatih, dan juga Al-Imam Syekh Ibnu Baz rahimahullah di dalam sebagian atau beberapa tanya jawabnya atau jawaban-jawaban beliau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.